Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat podcast. Saya Haslawati akan menemani Anda di program ini yang selalu menjadikan yang terbaik untuk Anda di media podcast Malabi Kemenak, media informatif, kreatif, edukatif, dan inspiratif. Baik pemirsa, seperti biasa menghadirkan narasumber di perbincangan-perbincangan agama kali ini, dan di studio kami sudah hadir narasumber Bapak Kiai Haji Namru Asdar SAG. Beliau juga adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mamuju yang insya Allah akan berbagi ilmu dengan kita semua. Baik pemirsa, saatnya di langkah awal ini saya akan menyapa narasumber sekaligus akan berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Tabarakallah. Pak Kiai kayaknya lama tidak berjumpa di studio ini. Tapi di media lain sering ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan mengangkat tema Pak Kiai tentang kurban. Iya. Fadilah dan hikmah kurban. Iya. Iya. Baik Pak Kiai, karena memang di bulan Zulhijjah itu adalah momennya untuk berkurban. Iya. Dua ibadah ini Pak Kiai, berhaji, berkurban. Baik, seperti biasa di langkah awal Pak Kiai sedikit mukadimahnya tentang tema ini, silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa podcast Malabi dimanapun berada, alhamdulillah tema kita pada saat ini ada berkaitan dengan ibadah kurban. Sebagaimana kita tentunya ketahui bahwa saat ini kita berada pada bulan Zulhijjah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan-kemuliaan pada hari-hari awal bulan Zulhijjah, terutama pada 10 hari awal bulan Zulhijjah itu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr wal layalin ashr. Demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan demi malam-malam yang 10 dalam ayat ini adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan hari-hari tersebut, di mana beliau menjelaskan bahwa tidak ada hari-hari di mana orang melakukan amal kebaikan di dalamnya itu yang Allah paling cintai, paling senangi, melainkan pada hari-hari ke-10 awal bulan Zulhijjah itu. Ya. Lalu ada para sahabat bertanya, ya, apakah pahalanya, keutamaannya itu melebihi keutamaan atau pahala daripada berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah? Nabi SAW mengatakan, ya, kecuali orang yang pergi berjihad dengan dirinya dan hartanya, kemudian ia tidak kembali, ya, artinya dia mati syahid di medan perang. Jadi cuma ya pahala jihad fisabilillah itu saja yang ketika dia meninggal yang mengalahkan pahala kebaikan-kebaikan pada 10 awal bulan Zulhijjah ini. Oleh karena itu tentunya mari kita bersama-sama untuk memperhatikan dan mempergunakan sebaik-baiknya momentum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Nah, di antara tentunya hal yang kita lakukan adalah melakukan ibadah kurban pada hari ke-10 Zulhijjah, ya, itu dinamakan dengan Idul Adha atau Yaumun Nahar. Hari raya kurban atau hari raya pemotongan hewan kurban. Nah, ini tentunya memberikan salah satu manfaat, ya, kepada kita orang yang beriman, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, kepada kita fasholli li rabbika wanhar, ya, maka dirikanlah salat, ya, kepada Tuhanmu, ya, berdoa dan berkurbanlah. Dan berkurban ini merupakan salah satu syiar, ya, dalam agama Islam itu, dalam rangka tentunya untuk membuktikan ketakwaan, ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tentunya kita pahami bahwa awal daripada disyariatkannya kurban itu
itu dilatar belakangi dengan kisah Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam Iya. dan putra beliau ya, Ismail alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji ya keimanan, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya itu Nabi Ismail alaihissalam. Iya. Ya. Dan begitu banyak cobaan-cobaan, godaan-godaan ya yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam juga dengan istri beliau Hajar dan anak beliau Ismail alaihissalam. Tetapi dengan semua itu ya beliau dapat melewati dan ya dengan tulus ikhlas melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sebagai orang yang memiliki keimanan yang tinggi, yang kuat, ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun ya melaksanakan apa yang Allah perintahkan sekalipun itu berat sekali bagi dari beliau dan keluarga beliau, termasuk anak beliau Ismail alaihissalam. Nah, oleh karena itu kita pun kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diuji bagi orang-orang yang beriman, terutama bagi orang-orang yang mampu tentunya. Ya, bagaimana kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya melalui perintah pemotongan hewan kurban ini. Subhanallah. Ya. Di samping itu tentunya juga dalam rangka untuk berbagi kepada sesama kita manusia, ya, di mana dengan tentunya Allah berikan kita berbagai macam nikmat dalam kehidupan kita ini, ya, barulah sempurna, ya, nikmat-nikmat itu apabila kita bisa berbagi sesama manusia, ya. Ini yang harus kita pahami, bahwa apapun bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di situ ada fungsi sosial, ya, yang harus kita laksanakan. Ya. Jadi termasuk dalam ibadah kurban ini, tentunya kita momentum untuk saling berbagi satu sama lain. Ya. Betul. Wah, luar biasa ini mukadimahnya Pak Kiai. Belum masuk inti, wah sudah. Ya, luar biasa lah. Baik Pak Kiai, ini melihat dari yang tadi ada satu tanya jawab kepada Rasulullah bahwa yang berkurban itu apakah sebanding dengan yang jihad, ya kan? Nah, bagaimana jika orang yang mampu tapi dia tidak melakukan kurban? Bagaimana Islam menyikapi itu? Karena ada loh Pak Kiai seperti itu. Silakan. Jadi keutamaan berkurban itu luar biasa. Ya. Nabi mengatakan bahwa ma'amil adamiyun, ya, min amali yaumin nahri ahabu ilallahi, ya, min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari kurban itu yang Allah sangat cintai melainkan mengucurkan darah. Innaha la ta'ti yaumil qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa zalafiha. Di hari kiamat nanti itu akan didatangkan, ya, bulu-bulunya, tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, ya, sebagai bukti ketaatan seseorang itu di dunia ini melaksanakan apa yang Allah perintahkan berupa penyembelihan hewan kurban itu. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda bahwa man kana lahu si'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan kemampuan, ya, lalu dia tidak berkurban, maka hendaklah dia jangan mendekati tempat sholat kami. Ya. Jadi ini merupakan semacam peringatan, ya, kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, lalu ia tidak berkurban. Ya. Dan ini tentunya berjalan setiap tahun. Bukan hanya sekali seumur hidup. Betul. Itu beda dengan tentunya tahun, akikah, ya. Kalau ibadah akikah itu ya cukup sekali seumur hidup. Tetapi untuk berkurban selama kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, ya, maka kita setiap tahun lakukan setiap tahun. Seperti itu. Iya, begitupun juga sebaliknya Pak Kiai, mampu berhaji tapi tidak menjalankan kurban. Bagaimana ini? Kalau tadi sama sekali dia mampu tapi tidak berkurban, tapi ini mampu berhaji tapi tidak menjalankan kurban, bagaimana itu Pak Kiai? Apakah berat sebelah ibadahnya? Ya, tentunya haji sebagai ibadah yang penyempurna, ya, tadi
dari keislaman seseorang itu Iya. hendaknya lah telah melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, seperti berkurban tentunya. Iya, iya, iya. Ya, oleh karena itu ini merupakan hal yang harus kita pahami bersama, dan itu merupakan tanda kesyukuran kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi semakin kita memiliki tekad yang kuat ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kurban, melalui ibadah zakat dan sebagainya, infak, sedekah, maka Allah juga akan mudahkan ya dan lancarkan kita punya rezeki. Allah tambahkan nikmat-nikmat dan keberkahan dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Iya, Pak Kiai, di 10 hari pertama itu di bulan Zulhijjah kemuliaannya apakah cuman kurban doang atau ada ibadah-ibadah yang lain? Oh iya. Jadi banyak sebenarnya ibadah-ibadah yang dianjurkan kepada kita ya. Terkhusus dengan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Yaitu yang pertama adalah memperbanyak takbir, tahlil, tahmid ya. Itu sejak masuk awal bulan Zulhijjah kita sudah dianjurkan untuk memperbanyak itu. Baru masuk ini biar 1 Zulhijjah. Iya betul. Oh iya. Jadi apa namanya, kita itu takbiran ya yang tidak dibatasi ya dengan waktu tertentu. Secara individu kita bisa dianjurkan ya untuk memperbanyak itu. Atau memperbanyak zikir-zikir yang lain. Misalnya tasbih dan sebagainya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kalau takbir, tahlil, tahmid ya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Iya. Kemudian itu berlanjut terus. Ya. Kalau untuk takbir yang apa namanya? Muqayyad. Ya, selepas salat 5 waktu. Itu sejak subuh hari Arafah. Ya, setelah selesai salat subuh kita dianjurkan itu sampai selesai hari tasyrik, ya, asar pada hari ke-13 Zulhijjah, ya, menjelang maghrib itu. Ya, di situ batasannya. Kemudian apalagi kita berpuasa. Berpuasa. Jadi untuk berpuasa. Jadi berpuasa betul. Berpuasa ini ada namanya puasa Tarwiyah hari ke-8 dan puasa Arafah hari ke-9 yang pahalanya itu dapat menghapuskan dosa-dosa, ya, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan kalau orang mau berpuasa sejak di awal bulan Zulhijjah juga lebih baik. Sampai 10 Zulhijjah. Tentunya di 10 Zulhijjah itu apa namanya, puasanya tidak full ya. Jadi dia hanya sampai pada waktu selesai pelaksanaan hari apa namanya, sholat Idul Adha ya. Dia harus buka di hari itu ya. Jadi tetap sampai ke hari ke-10, tetapi di hari ke-10 hanya sampai itu. Jadi ada puasa yang disyariatkan kepada kita, puasa setengah. Puasa setengah ya. Dalam 1 tahun. Apa itu? Yaitu puasa hari ke-10. Betul. Bulan Zulhijjah itu. Kita dianjurkan sebelum apa namanya, berhari raya, berlebaran, melakukan sholat Id untuk berpuasa. Berpuasa dulu. Sepulang dari masjid. Sepulang dari musalla atau tempat sholat itu kita berbuka. Buka ya. Harus buka, wajib buka. Iya. Baik Pak Kiai, kalau melihat dari keutamaan kurban ini, apakah haji dan kurban itu memiliki esensi yang sama? Iya. Ya, jadi tentunya esensi yang sama ini berkaitan dengan masalah ketakwaan seseorang. Iya. Betul. Jadi dalam Al-Quran disebutkan la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanulut taqwa minkum. Ya. Jadi Allah itu sama sekali tidak akan menerima, bukan hanya apa namanya sampai kepada Allah itu daging atau darahnya ya, tetapi yang Allah itu lihat ya, bagaimana ketakwaan seseorang itu, bagaimana keikhlasan, ketakwaan seseorang ketika melakukan perintah yang diperintahkan, mentaati perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya. Termasuk juga dalam hal berhaji ya. Esensinya adalah takwa. Oleh karena itulah apa namanya, Nabi mengatakan ya, man hajja falam yarfus ya walam yafsuq ya raja'a ka yaumi waladatu ummuhu. Jadi siapa yang pergi berhaji kemudian dia tidak melakukan
berkata rafas, ya, melakukan hal-hal yang buruk, ya, melakukan kefasikan, ya, dan sebagainya, maka dia akan kembali, ya, sebagaimana dia itu baru dilahirkan oleh ibunya, artinya dia suci tanpa dosa, ya. Nah, di sini kita esensinya adalah bagaimana kita itu dalam pelaksanaan haji itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu seseorang yang misalnya hendak berhaji, ya, itu berdoa agar ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bekal berupa bekal ketakwaan, ya. Ya. Kita juga mendoakan jamaah itu supaya Allah memberikan mereka bekal takwa. Zawadakallahu bittaqwa, ya. Jadi seperti itu. Jadi esensinya adalah bagaimana kita mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Kiai, sudah jelas apa yang sudah disampaikan ini, diurai tentang hikmahnya atau fadilahnya berkurban. Nah, baik Pak Kiai, di penghujung ini lebih bagusnya kali ya Pak Kiai kalau kita sedikit memberikan pesan kepada umat menyongsong hari kurban ini. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Zulhijjah tahun ini. Oleh karena itu mari kita menggunakan momentum ini sebaik-baiknya, ya. Oleh karena itu bagi orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelapangan rezeki, mari kita berkurban, ya, tentunya untuk meraih keberkahan, ya, dalam kehidupan kita, di mana tentunya berkurban ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan untuk membuktikan ketaatan, ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam rangka untuk berbagi sesama kita, terutama kepada orang-orang yang kaum du'afa. Ya, dengan demikian tentunya kehidupan kita akan semakin diberkahi, ya. Kita diberikan umur yang panjang, kesehatan, kita diberikan kelancaran rezeki dan sebagainya, sehingga tentunya kehidupan kita ke depan lebih baik dan lebih punya makna, ya, dalam kehidupan kita ini. Tentunya kesempatan itu sangat berharga. Ya. Oleh karena itu ini merupakan momentum bagi kita untuk melaksanakan salah satu ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan kurban dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita menghindari hal-hal yang sifatnya dalam rangka untuk jangan sampai kita terjebak ke dalam riya dan sebagainya, ya. Karena esensi daripada kita melakukan ibadah-ibadah itu bagaimana kita ini mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ibadah kurban, ibadah haji, ya, dan semua ibadah-ibadah lainnya, tentunya itu dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa Pak Kiai. Ya, kalau melihat lagi ke hikmah dari kurban ini, wah, kayaknya sih kepengen gitu. Seterusnya kita melakukan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat yang luar biasa juga. Semakin kita ingin, semakin kita ada keinginan dalam diri kita, maka Allah akan mudahkan, Allah akan lancarkan. Amin, insya Allah. Dan harus kita menghindarkan juga sifat tidak berdaya atau mungkin malas beribadah atau putus asa gitu, atau enggan untuk melakukan itu padahal kita memiliki kemampuan. Maka dengan seperti itu Allah juga akan menilai dan akan mencabut apa yang Allah sudah berikan itu. Subhanallah. Tetapi dengan kita punya keinginan, punya ketulusan untuk berkurban dan sebagainya, maka Allah akan lancarkan, Allah akan seakan-akan hati yang mengajak itu loh Pak Kiai. Subhanallah. Luar biasa. Agak-agak merinding dengarnya loh Pak Kiai. Masya Allah. Baik Pak Kiai, ini sebenarnya panjang perjalanan tentang pembahasan ini. Tapi apa boleh buat, durasinya sangat singkat. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas kelanjutan dari kurban ini. Baik Pak Kiai, terima kasih atas kehadirannya di studio dan terima kasih dengan ilmunya. Insya Allah kedepannya kita akan bersua lagi. Baik pemirsa, usailah sudah kebersamaan kita di Bincang-Bincang Agama kali ini. Dan insya Allah kelanjutan dari kurban ini akan kami lanjutkan di suasana yang lain atau di waktu yang lain. Saya Haslawati tarik diri dari hadapan Anda. Salam pisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.